Halo, balik lagi bersama gua Abram Simatupang di channel Batak Custom. Oke, hari ini gue kepengen bahas motor yang baru aja selesai dikerjain sama tim Batak Custom, yaitu Ramona. Nah, gue kepengen bahas detail mengenai Ramona Yamaha XS 650 berkonsep dirt tracker. Sebenarnya konsep-konsep dirt tracker ini mirip banget sama, bentuknya mirip banget sama scrambler ya. Cuman kenapa dinamain konsep dirt tracker? Karena posisi berkendara dan peranti-peranti bodyworks-nya yang gak terlalu scrambler, makanya gue sebutnya dia dirt tracker. Karena memang posisi motor dan konsep keseluruhan, karena menurut gue konsep dirt tracker itu penggunaannya lebih banyak presentasenya di tanah dan di pasir. Bisa dipakai di aspal nggak bang, di perkotaan gitu bisa, tapi ya lebih enak di tanah dan di pasir, tapi tetap bisa dipakai di perkotaan. Jadi tetap multi purpose gitu motornya. Oke, gue bahas detail mengenai konsepsi Ramona Yamaha XS 650 built by Batak Custom ini. Dari konsepnya dulu. Konsepnya sendiri kalau untuk si Ramona ini tadi yang seperti udah gue bilang ya, konsepnya dirt tracker atau teman-teman bisa biasa nyebutnya scrambler. Untuk konsepnya sendiri, owner motornya dari si Ramona ini nyerahin ke tim Batak Custom. Sebenarnya kepinginnya awalnya tuh polos gitu, nggak banyak gimmick mengenai warna, terus parts-partsnya. Oh ya, si Ramona ini datang ke Batak Custom dengan posisi ada engine-nya, ada frame-nya, dan ada kaki-kakinya. Buat spesifikasi, tahan dulu, bakalan gue bahas nanti di sesi spesifikasi. Gue bakalan jelasin lebih lanjut mengenai konsepnya dulu nih. Let's go. Nah, untuk si dirt tracker Ramona ini atau scrambler gitu ya, sebenarnya menyatukan sisi modern sama sisi klasik atau retronya. Jadi dari konsep keseluruhan motor, parts yang dipakai itu menunjukkan sisi modernnya nih. Jadi nggak semuanya parts itu menggunakan parts yang klasik, tapi untuk bentuk-bentuknya dari partsnya, bentuk-bentuknya masih arahnya ke klasik gitu. Jadi contohnya kayak misalkan ya lampu depan bentuknya tetap bulat tuh, karena bentuk bulat itu merepresentasikan bentuk-bentuk yang retro atau klasik gitu. Tapi lampunya walaupun bulat, dia menggunakan teknologi LED. Jadi bentuknya tetap bulat, tetap klasik, tapi untuk penerangannya, untuk fungsinya dia tetap mengarah ke arah yang modern. Kurang lebih kayak gitu. Nah, gue bakalan bahas dari desainnya dulu. Untuk masalah desain, si Ramona Yamaha XS 650 ini Batak Custom percayakan kepada Mas Toro untuk mendesain. Desainnya nanti gue nongolin ya Ki ya. Karena di sini gitu ya. Jadi ada desainnya nanti di situ. Dari desain kita coba untuk custom si Ramona ini sesuai dengan desain yang sudah digambar sama si Mas Toro. Mas Toro keren. Nah, buat teman-teman yang ngikutin Batak Custom tahun lalu 2024 itu, Batak Custom sempat ikut ajang kontes custom fest di Yogyakarta, membawa motor dengan basic XS 650 juga nih. Tapi XS 650 saat itu berkonsep chopper. Nah, ini kurang lebih Yamaha XS 650 garapan kedua dari Batak Custom. Jadi seneng banget ngegarap motor custom gitu ya dengan basic Yamaha XS 650 karena mesinnya itu reliable, mesinnya gak ngerepotin, powerful, terus ya sebenarnya bentuknya enak dilihat gitu. 650 cc gitu ya, mesin lumayan besar ya, 650 2 silinder. Tapi ya sebenarnya harus disetting secara seksama gitu biar powernya di deliver dengan baik, terus nge-customnya juga harus baik gitu ya. Karena ketika mesinnya powerful terus customannya nggak baik gitu kondisinya, ya bisa jadi malah bahaya. Kurang lebih sih kayak gitu. Senang banget gara-gara pakai Yamaha XS 650. Buat teman-teman yang punya Yamaha XS 650 bisa kali buat di custom di Batak Custom. Nih, taruh di komentar ya. Nah, untuk di bagian kaki-kaki sendiri, si Ramona Yamaha XS 650 ini menggunakan kaki-kaki bawaan dari yang XS 650 spesial. Jadi dia pakai pelek yang palang gitu ya.
Dia kalau misalkan teman-teman bisa dilihat di sini, dia tuh palangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi palang 7 depan dan belakang. Nah, untuk ukurannya sendiri, velg dari Yamaha XS650 Special ini yang depan menggunakan ring 19 dan untuk yang belakang menggunakan ring 16. Nah, untuk bannya sendiri nih gue pakein si Pirelli MT60 untuk bagian yang depan dan Pirelli MT60 RS di bagian yang belakang. Untuk ukurannya sendiri menggunakan ukuran 100/90 ring 19 dan untuk yang belakang menggunakan ukuran 130/90 ring 16. Jadi kalau lihat dari spesifikasi kaki-kakinya atau rodanya, konsepnya itu scrambler banget atau dirt tracker banget gitu. Jadi cocok banget untuk tanah, untuk pasir atau teman-teman yang sering main flat track gitu. Jadi ban-ban kayak gini tuh cocok banget untuk kontur jalanan pasir atau tanah. Nah, untuk peranti aksesorisnya sendiri di kaki-kakinya ini menggunakan bawaan-bawaan dari si Yamaha XS650 ya, kayak disc brake-nya, kayak cakramnya gitu, terus kaliper depannya. Tapi ini aslinya kalau XS650 Special itu kalau nggak salah ya, dia tuh aslinya depannya double disc brake. Jadi cakramnya 2 gitu. Kalipernya juga 2. Jadi kalau yang kepasang di Ramona ini cakramnya 1, kalipernya 1. Jadi yang sebelah sana nggak dipasang tuh si cakram sama si kalipernya. Nah, untuk sistem pengereman bagian belakang, untuk roda belakangnya sama menggunakan sistem cakram juga atau disc brake. Kalipernya juga tetap pakai bawaan si Yamaha XS650. Cakram dan kalipernya menggunakan bawaan si Yamaha XS650. Gear belakangnya juga tetap pakai ukuran bawaan dari si Yamaha XS650. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sering main XS650 atau SR400 tuh kan ukuran gearnya kadang susah tuh ya. Kadang teman-teman banyak yang bikin pakai gear buta gitu ya. Nah, kebetulan si Ramona ini dapat gear bawaan standar ya, gear OEM-nya. Jadi seneng banget gitu kepasang barang-barang yang bener-bener standarnya karena memang mengincar performa dari part OEM dari si Yamaha XS650. Nah, untuk bagian frameworks atau sasis dari si Ramona Yamaha XS650 ini, Ramona masih menggunakan sasis bawaan XS650 aslinya gitu ya. Nah, sasis dari bagian depan sampai bagian belakang itu masih menggunakan sasis aslinya. Jadi di bagian belakangnya aja yang tim Bata Custom garap supaya sesuai dengan desain yang Mas Toro bikin tuh. Jadi si Ramona ini tuh di setup supaya sasisnya itu panjangnya tidak ikut seperti OEM, jadi lebih pendek gitu supaya nanti tidak kelihatan bantet. Jadi framework belakangnya aja yang digarap sama tim Bata Custom, sisanya OEM si Yamaha XS650. Karena tadi gue bilang ya, Ramona ini datang ke Bata Custom udah engine-nya udah rebuild sama framework sama kaki-kaki gitu. Kalau untuk framework sih itu aja yang dikerjain sama tim Bata Custom. Sebenarnya mah ngelihat frame-nya si Yamaha XS650 tuh kayaknya sayang gitu ya kalau misalkan buat di apa-apain gitu. Karena memang setahu gue juga harganya sih mahal gitu. Dan ya barangnya lumayan susah gitu. Jadi supaya tetap ikut sama desain, tim Bata Custom tetap harus ngegarap bagian si belakangnya tuh. Kalau teman-teman custom biasanya banyak bilangnya tuh BLU-nya gitu. Sasis bagian paling belakangnya itu dibikin sama tim Bata Custom. Sisanya standar. Oke, kita lanjut ke bodyworks. Bodyworks dari Yamaha XS650 si Ramona ini banyak part yang masih menggunakan original, banyak part juga yang sudah di custom sama tim Bata Custom. Kayak contohnya bodyworks di Yamaha XS650 si Ramona ini ada spakbor depan untuk bagian depan, terus ada tangki, terus ada side panel, ada spakbor belakang, sama ada skid plate tuh di bawah. Body-body yang masih menggunakan parts OEM-nya si Yamaha XS650 yaitu tangki, side panel, udah gitu. Kalau misalkan part yang di custom sama tim Bata Custom, ada spakbor depan, ada spakbor belakang, dan ada skid plate tuh di bawah tuh. Nah, gue bakalan kupas satu-satu body parts yang menggunakan parts OEM dari si Yamaha XS650 dulu nih. Untuk bagian tangki tetap pakai bawaannya. Gue nggak tahu ini tangkinya tangki Yamaha XS Special atau bukan. Tapi ini tipenya yang tutup tangkinya ada di sebelah kanan nih, jadi offset gitu, nggak ada di tengah. Tutup tangkinya masih menggunakan orisinilnya. Terus untuk di bagian tangki, tangkinya masih menggunakan OEM si Yamaha XS650. Terus tutup tangkinya, keran bensinnya juga ikut menggunakan bawaan si Yamaha XS650. Nah, untuk kapasitas dari
Untuk kapasitas bensin dari si tangki Yamaha XS650 ini kurang lebih sekitar 15 liter kurang lebih. Jadi memang bisa menampung banyak bensin untuk jalan jauh gitu ya, karena emang aslinya motornya tuh tipenya cruiser atau touring. Tangki itu datang ke Bata Custom berikut dengan side panelnya nih, bodi samping gitu ya. Bodi sampingnya juga masih utuh, locknya masih utuh, jadi dia modelnya tuh yang diputer terus dipencet gitu. Jadi dia quick release, nggak pakai baut. Terus untuk bagian emblemnya juga masih utuh gitu ya. Nah, untuk bagian emblemnya ini ada tulisan Yamaha XS Special 650. Jadi menandakan si body parts ini body parts si Yamaha XS 650 yang edisi spesial. Sekarang gue bakalan bahas mengenai bodyworks yang dikerjain sama tim Bata Custom. Let's go. Nah, untuk bodyworks bagian depan, di sini ada spakbor depan high mount tipenya. Terus gue bikinin juga tuh spakbor di bawah gini nih. Sebenarnya sih spakbor bawah gini tuh terinspirasi gitu ya, terinspirasi dari teman-teman Jepang tuh. Tapi biasanya teman-teman Jepang itu nggak pakai spakbor atas. Kalau udah ada spakbor bawahnya. Jadi gue terinspirasi sama Too Loud Custom. Mereka sering bikin spakbor kecil kayak gini, bahannya aluminium. Nah, spakbor high mount ini ya memang karena konsepnya keseluruhannya dirt tracker gitu ya, atau scrambler, jadi dipasanginnya high mount di atas gitu, nggak di bawah. Jadi supaya memang bagian depan terlihat padat, dibikinlah spakbor high mount di atas, sama ada spakbor kecil di bawah. Kalau tim Bata Custom sebenarnya udah pernah ngerjain konsep yang ada dua spakbor gini nih, atas dan bawah. Tapi dimensinya atau size-nya berbeda gitu ya. Sebenarnya kalau lihat dari segi fungsi sih, kalau yang atas ya seperti seyogyanya spakbor gitu, untuk menangkal kotoran yang ada di bawah untuk naik ke atas gitu. Tapi kalau untuk yang bawah ini, sebenarnya dia tuh bisa berfungsi sebagai bracer gitu. Karena dia dibaut, mountingnya itu di spakbor kiri dan spakbor kanan. Jadi ketika dibaut kiri dan kanan, dia jadi fungsinya tuh jadi bracer. Jadi kalau misalkan shock breakernya main tuh dia mainnya selaras gitu. Kalau misalkan dia nggak dibaut, nggak ada penghantarnya, dia kan bisa jadi mainnya sebelah-sebelah tuh. Jadi tergantung juga ya kondisi oli di dalam, kondisi daleman shocknya lah, itu berpengaruh juga. Cuman bracer ini kebanyakan tuh sebenarnya fungsinya dipakai banyak untuk balap, supaya ketika kita cornering atau nikung, shocknya mainnya bareng. Tapi ini bracernya dicoba untuk bikin secara estetik gitu. Untuk yang bawah ini bikinnya pakai plat aluminium dengan tebal 3 mili. Nah, kalau yang atas ini memang ini plat galvanis tebalnya 1,2 mili. Yang atas finishingnya dicat silver gloss, yang bawah ini finishnya dipoles gitu. Nah, sekalian tadi gue pengen jelasin juga untuk suspensi depannya juga masih menggunakan suspensi bawaan Yamaha XS650 nih. Cuman gue nggak tahu ini Yamaha XS650 tipe yang apa, karena di bottom shock kiri dan kanannya itu ada mounting caliper. Kayaknya sih nggak semua Yamaha XS650 ada dua kalipernya untuk bagian depan. Jadi kayaknya ini tetap yang punya spesial juga kayaknya ya. Sekarang gue bakalan bahas bodyworks di bagian tengah. Yuk. Nah, kalau untuk bodyworks bagian tengah, di bawah ini ada skid plate yang dikerjain sama tim Bata Custom. Skid plate itu menggunakan material aluminium juga, seperti bracer yang di depan tuh. Dengan ketebalan 3 mili. Jadi karena memang konsepnya spakbornya di atas, terus knalpotnya juga di atas, jadi kayaknya bawahnya itu perlu untuk bikin guard gitu atau pelindung. Makanya dibikinkan skid plate dengan material aluminium. Terus di bagian jok nih, jok ini juga dibikin sama tim Bata Custom. Joknya dibikin sesuai dengan konsep atau gambar yang dibikin sama Mas Toro. Stitchingnya juga ada dua tipe, ada hitam, ada kuning. Terus dia ada list juga nih, ada list kuning juga. Terus untuk material dari si kulitnya ini kulit sintetis, tapi dengan dua motif gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini tuh, di bagian yang pinggir-pinggirnya ini materialnya agak kasar. Terus di bagian yang atas yang buat didudukin ini pakai material yang lumayan halus. Jadi ada dua material di sini dan ada dua warna di sini. Belakangnya di emboss Bata Custom. Nah, kalau untuk bagian belakang ya pastinya ada spakbor belakang gitu ya. Spakbor belakang ini sama kayak spakbor depan yang high mount. Jadi materialnya menggunakan plat galvanis 1,2 mm tebalnya gitu ya. Tebalnya 1,2 mm. Terus dia di finish silver gloss gitu. Bagian belakang juga tetap ada cover rantai atau chain cover. Ini juga dibikin sama tim Bata Custom dengan material plat aluminium. Ketebalannya sama tuh 3 mm juga. Nah, gue bakalan bahas
parts yang paling banyak di Yamaha XS650 si Ramona ini, yaitu parts aksesoris. Gue bakal bahas dari bagian depan dulu nih. Untuk bagian depan, aksesoris yang ada di depan itu meliputi lampu, speedometer, lampu sen, terus ada karet shock breaker juga. Untuk lampu depannya sendiri itu pakai lampu daymaker dengan ukuran 7 inch. Gue pilih yang simple aja. Terus bagian speedometer ini pakai speedometer yang digital gitu ya. Semua informasi udah ada di sini gitu. Terus karet shock depannya itu, kalau nggak salah karet shock depannya gue pakai punya KLX deh, kalau nggak salah gitu ya. Terus di bagian lampu sen menggunakan lampu sen yang kecil banget. Dia lampu sennya juga LED. Walaupun kecil, dia tuh terang banget karena ini lampu sen import gitu ya. Dia udah ada standarnya gimana caranya supaya lampunya tuh tetap kelihatan sama pengguna jalan yang lain gitu. Walaupun dimensinya kecil, gue seneng banget bentuknya kecil tapi fungsional gitu. Terus di bagian kokpit ini stangnya ini di custom, tapi stang ini nggak di custom sama tim Bata Custom gitu ya. Stangnya pesen sama teman-teman Bandung, yaitu di sini ada stang Abobi. Abobi, thank you banget, ini stangnya keren banget, pas gitu sama konsepnya, pas sama posturnya. Abobi mah keren banget dah. Terus di bagian hand grip juga pakai RCB. Terus di bagian gas spontannya pakai gas spontan Magura yang 314. Rem depan ini bareng nih sama si kalipernya tuh datangnya. Jadi bawaan si Yamaha XS650 nih untuk si master remnya. Tapi untuk koplingnya ini gue pakai punya ER6 deh kalau nggak salah ini. Dia ada spion juga di stangnya. Spionnya kecil aja satu, biar kesan Jepangnya itu kental. Terus di bagian saklar nih. Nah, di bagian saklar ini custom nih. Jadi saklar custom ini dibikin karena memang kepingin looksnya tuh clean gitu di areal stang. Kalau teman-teman bisa lihat di sini tuh areal stang clean banget, kabelnya gitu ya. Karena kabelnya itu masuk ke dalam stang, terus keluar junction di tengah-tengah sini nih. Karena kepengen looknya tuh clean banget gitu. Sebenarnya mah kabel mah tetap harus ada gitu ya, tapi sebisa mungkin placementnya rapih gitu. Terus ya udah di sisi kiri dan kanan ujung stangnya itu ada end bar. Untuk pemanis gitu ya. Nah, untuk saklar-saklarnya ini sendiri tuh sebenarnya produk impor, dia Motone custom kalau nggak salah. Tapi untuk pencetannya nih, kayak tombol-tombolnya itu harus di custom ulang nih kemarin sama tim Bata Custom, karena pas datang pencetan Motone ini tuh semuanya pencetannya tombolnya itu tipenya yang tipe kayak klakson tuh, jadi lu pencet langsung balik gitu. Kalau saklar lampu kan harusnya dipencet dia nggak balik gitu ya, jadi harus dipencet sekali lagi baru buat matiin gitu. Nah, ini harus di custom lagi supaya tetap ada fungsi yang push on, ada yang posisi yang dia pair gitu. Kurang lebih kayak gitu di bagian kokpit. Terus di bagian tengah aksesorisnya nggak terlalu banyak ya. Footstep bikin juga, tim Bata Custom bikin footstep kiri dan kanannya, karena memang footstepnya mah ada pas didatengin ke Bata Custom, rangkanya gitu bareng sama footstep gitu ya. Tapi footstepnya itu kondisinya sudah tidak layak. Jadi karena footstep asli si Yamaha XS650 ini pakai busing karet, karena biar supaya nggak getar gitu ya. Karetnya tuh udah pada getas. Jadi kita bikinin pakai kuningan nih untuk dudukannya lah gitu, sebagai pengganti si karet. Untuk aksesoris di bagian belakang itu ada lampu belakang yang udah LED juga. Terus ada lampu sen kecil sama bentuknya sama yang di bagian depan. LED juga. Jadi walaupun kecil, tadi gue udah bahas ya, walaupun kecil terangnya tuh super terang gitu. Terus di bagian suspensi, nah di bagian suspensi nih, suspensinya itu menggunakan Daytona Redwing dengan panjang 340 mm. Jadi shock dari Daytona Redwing ini tuh shock breaker legend gitu ya, shock breaker yang jadul. Jadi gue ngerasanya cocok aja dipasangin di konsep dirt tracker atau scrambler yang kayak gini nih. Kalau untuk masalah performance, ini engine-nya standar rebuild gitu ya. Engine-nya udah dirapiin sebelum datang ke workshop Bata Custom gitu. Nah, untuk knalpotnya sendiri tuh request dari ownernya sendiri tuh bikin knalpot yang di atas gitu mountingnya, kayak knalpot scrambler, kayak Triumph scrambler gitu. Jadi ada penahan panasnya. Ini bahannya dari stainless gitu ya, depan sampai belakang full stainless steel. Dia untuk bagian silencernya ini tuh ada bagian tipnya yang ada jaring-jaringnya gini nih, tapi jaring-jaringnya solid nih ya, maksudnya jaring-jaringnya tuh bukan jaring-jaring yang tipis, jaring-jaringnya tuh tebel gitu. Suaranya sendiri requestnya adalah suaranya tuh adem. Jadi knalpot sesangar ini suaranya adem gitu. Tapi nggak apa-apa juga, nggak masalah gitu. Karena jadi sebenarnya kalau menurut gua
motor mau keren tuh nggak harus berisik gitu. Jadi walaupun suara motor lu adem, tetap bisa keren motor lu, ya nggak? Nah, dari knalpot pasti berurusan sama sistem pengabut bahan bakar. Yamaha XS650 ini masih menggunakan karburator. Nah, karburator yang dipasang karburator tipe konvensional, yaitu Mikuni VM34 gitu ya. Jadi, nah karburatornya sudah menggunakan ukuran yang besar, terus knalpotnya panjang, besar juga ukurannya. Jadi kalau secara performa sih nggak usah diragukan lagi gitu. Jadi kalau misalkan bentuk motor udah kayak gini tuh, lu mau kebut-kebutan bisa, tapi disclaimer ya, maksudnya nggak boleh kebut-kebutan. Kalau bisa jangan kebut-kebutan, tapi kalau lu mau kebut bisa gitu. Lu mau santai juga bisa. Dan yang terpenting engine-nya sudah di-rebuild. Jadi ketika engine sudah di-rebuild, terus melakukan proses custom, akan enak di outputnya gitu. Jadi jangan lu mau nge-custom motor dengan engine yang lagi rusak gitu. Nah, terus nanti setelah selesai custom baru lu benerin engine-nya. Kayaknya stepnya kalau menurut gue sih kebalik. Harusnya engine dulu dirapiin, baru ngegarap motor untuk di custom gitu. Jadi setelah kelar udah gak ada PR lagi, udah tinggal gas doang. Tadi gue bahas karburator menggunakan VM34 kiri dan kanan, jadi jumlahnya ada 2 ya. Tapi nggak plong-plongan gitu tuh, nggak open gitu ya karbunya. Jadi tetap pakai filter, tapi filternya nggak pakai WM. Jadi filter udaranya itu menggunakan filter udara aftermarket dari Daytona yang bentuknya tuh jamur gede gitu. Filter udaranya mah kayaknya buat mobil gitu. Jadi tapi karena ukuran VM34 Venturi-nya besar, gue cari filter udara yang buat motor itu nggak ada. Jadi gue pakein filter udara untuk mobil karena karbunya besar gitu ya Venturi-nya, dan itu ukurannya masuk gitu. Secara performa sebenarnya ngaruh, tapi ngaruhnya sih harusnya nggak banyak. Tinggal menyesuaikan settingan aja. Oke. Nah, untuk masalah finishing dari si Ramona Yamaha XS650 ini, dia tuh di finishing dengan warna utama kuning atau lemon yellow gitu ya. Warnanya ada kuning, terus warna secondary-nya ada silver, ada abu-abu, dan ada gold gitu. Untuk bagian tulang-tulangnya atau rangkanya, armnya itu menggunakan warna hitam, hitam standar aja. Terus di bagian tangki atau body-body nih, tangki sama body samping lah ya, ini ada gradasi-gradasi supaya nebelin aksennya si Ramona ini, karena warnanya kuning ngejreng, kepingin ada aksennya biar nggak terlalu polos gitu ya. Terus ada striping di atas punggung tangki gitu untuk mengakomodir tutup tangki yang posisinya asimetris, enggak di tengah. Terus di bagian side panel juga mirip konsepnya sama si tangki, cuman karena dimensinya lebih kecil jadi kita tweak sedikit. Terus sisanya di bagian bodi kayak spakbor depan sama spakbor belakang itu warnanya silver metallic biasa, finishingnya gloss. Jadi di motor ini tuh ada yang dicat, ada yang dipoles, ada yang di chrome, ada yang di vapor, mesinnya di vapor blast gitu ya. Jadi macam-macam bentuk finishing, tapi kalau untuk urusan cat, Bata Custom tetap percayain sama bel coat. Untuk si warna color code si Ramona ini menggunakan color code lemon yellow. Teman-teman bisa cek di sosial medianya Bel Coat Paints, nanti gue taruh di deskripsi. Go! Nah, kayak apa sih Bang riding posture-nya si Ramona Yamaha XS650 ini kalau dinaikin sama lu gitu, yang tingginya 180 cm-an gitu. Kita coba. Sebenarnya kalau untuk riding posture sih sebenarnya nggak masalah gitu ya. Stangnya nyaman, stangnya lebar, terus nggak terlalu tinggi juga. Sebenarnya bisa disetting tinggi, tapi ini sengaja gue setting pullback ke belakang biar nggak terlalu nge-reach ke depan gitu ya. Terus footstepnya juga tetap posisinya posisi standarnya XS650 lah gitu. Ini untuk riding posture-nya gitu ya. Cuman kalau teman-teman yang penasaran sama suara dari si knalpot Ramona Yamaha XS650 ini, gue coba buat nyalain dulu, oke? Kita nyalain dulu kerannya, nyalain kontaknya. Kali starter mak jreng.
Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini tuh Yamaha XS650 itu terkenal dengan getarannya. Jadi stangnya geter, mesinnya geter, walaupun framenya standar gitu ya, pakai mounting standar, tapi dia tetap geter. Tapi harusnya mah nggak segeter kalau misalkan framenya custom gitu. Jadi karena pakai standaran untuk si sasisnya segini sih hitungannya halus gitu. Gue jadi penasaran kalau di bawah kayak apa ya, getarannya seperti apa. Kita test ride. Oke, segitu dulu aja pembahasan mengenai si Ramona Yamaha XS650 yang baru selesai dikerjain sama tim Batak Custom. Gimana buat temen-temen yang lihat motor ini, kalau kepengen bikin motor persis kayak si Ramona ini, atau bang gue tapi gue senengnya tankinya bentuk yang beda, boleh tuh tulis-tulis di kolom komentar, ntar gue kasih nomor admin, bisa langsung chat sama adminnya. Oke, like kalau suka videonya, share ke teman-teman kalian, subscribe jangan lupa. Kita ketemu di video-video Batak Custom selanjutnya. Gua Abraham Simatupang, Horas.